Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang perawatan dan penyiangan dari bahan pustaka. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yuk ikutin video ini. Nah, seperti yang kita ketahui, perpustakaan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam jenis bahan pustaka. Bahan pustaka merupakan salah satu unsur terpenting yang terdapat di dalam suatu perpustakaan. Mengingat pentingnya suatu bahan pustaka tersebut, maka diperlukan diadakannya suatu kegiatan yaitu namanya perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Kegiatan perawatan bahan pustaka ini untuk mengupayakan agar bahan pustaka yang ada tidak cepat mengalami kerusakan. Sedangkan penyiangan bahan pustaka merupakan kegiatan untuk mengeluarkan koleksi yang ada dari susunan rak. Karena tidak diminati lagi, telah ada edisi terbarunya, terlalu banyak sampelnya, dan koleksinya tidak relevan lagi. Kegiatan perawatan dan penyiangan menjadi salah satu kegiatan yang penting yang harus dilakukan oleh suatu perpustakaan. Menurut Wulandari dan Novianti, perawatan bahan pustaka adalah cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan lebih lama. Kegiatan perawatan bahan pustaka dapat dilakukan dengan cara melestarikan bahan pustaka, baik itu dalam bentuk fisiknya maupun informasi di dalamnya, seperti mengalih mediakan, mereproduksi, memfotokopi, dan lain sebagainya. Menurut Aswinda, Harmin, dan Rajab, penyiangan bahan pustaka merupakan proses seleksi bahan pustaka dengan cara dikeluarkan dari rak buku. Dikarenakan isinya sudah tidak relevan lagi, jumlah eksemplarnya cukup banyak, sudah ada yang lebih baru, atau merupakan bahan pustaka yang termasuk ke dalam kelompok yang dilarang oleh pemerintah. Kusnanto berpendapat ada beberapa kendala dalam melakukan pelaksanaan kegiatan penyiangan, yaitu yang pertama ada kebanggaan terhadap koleksi atau hambatan psikologis seperti adanya perasaan tidak enak untuk membuang bahan pustaka. Yang kedua, masih ada anggapan jumlah koleksi menentukan mutu perpustakaan. Jumlah koleksi dianggap akan menunjukkan kehebatan perpustakaan tanpa memperhatikan kondisi dan relevansi bahan pustaka tersebut dengan tujuan perpustakaan. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa penyiangan berlawanan tujuan dengan pengadaan atau konsep pembangunan koleksi. Yang keempat, masih dijumpainya prosedur yang rumit karena setiap pengeluaran barang harus dilakukan melalui prosedur yang membutuhkan waktu yang lama dan terkesan rumit. Nah, selanjutnya, perawatan bahan pustaka dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu penjilitan, laminasi, dan reproduksi. Yang pertama, penjilitan. Menurut Oktaningrum dan Perdana, penjilitan merupakan suatu kegiatan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas, sehingga menjadi satu yang dilindungi oleh sampul. Penjilitan biasanya dilakukan terhadap bahan pustaka yang mengalami kerusakan sedang, berupa kerusakan pada sampul, yaitu sampul yang lepas dan isi buku yang lepas. Nah, yang kedua yaitu ada laminasi. Menurut Martoatmojo, laminasi merupakan kegiatan melapisi bahan pustaka dengan kertas khusus, agar bahan pustaka menjadi lebih awet. Kertas khusus yang dapat digunakan dalam laminasi yaitu ada film oplas, kertas Crompton, atau kertas pelapis lainnya. Kertas pelapis bahan pustaka ini dapat menahan polusi atau debu yang menempel di bahan pustaka, sehingga bahan pustaka tidak teroksidasi dengan polutan. Selanjutnya, ketiga ada reproduksi. Menurut Almah, reproduksi merupakan jenis perawatan bahan pustaka yang dilakukan dengan mereproduksi ulang bahan pustaka dalam bentuk fotokopi atau mikro, dengan tujuan penggandaan dan penambahan agar koleksi bahan pustaka yang termasuk ke dalam golongan langka dapat dilestarikan. Kegiatan reproduksi biasanya dilakukan terhadap bahan pustaka yang langka dan mudah rusak. Bahan pustaka yang aslinya akan disimpan, sedangkan fotokopiannya akan dipinjamkan kepada pengguna. Nah, berikutnya, dari kegiatan perawatan dan penyiangan bahan pustaka tentunya memiliki tujuan.
Tujuan utama dari kegiatan perawatan bahan pustaka adalah untuk mengusahakan agar koleksi bahan pustaka selalu sedia dan siap pakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini dapat dilakukan dengan merawat bentuk fisik bahan pustaka dan merawat kandungan informasinya. Sedangkan tujuan utama diadakannya kegiatan penyiangan bahan pustaka adalah untuk menyisihkan koleksi bahan pustaka yang telah tidak terpakai lagi dengan mengoleksi buku-buku yang terbaru atau yang sering dipakai oleh pengguna, yang akurat, yang relevan, serta dapat menghemat tempat dan akan menghindari menumpuknya koleksi di rak. Sehingga memberikan kemudahan pada pemakai koleksi dan memungkinkan para staf perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan lebih efisien nantinya. Penyiangan bukanlah proses yang dapat dilakukan dalam sekejap, juga bukan fungsi yang dapat dilakukan secara independen dari proses lain dalam pengembangan koleksi. Untuk melakukan penyiangan perlu diperhatikannya tujuan dan kegiatan perpustakaan, ketersediaan dana untuk pembelian bahan pustaka baru, keterkaitan antara buku yang satu dengan yang lainnya, sejauh mana perpustakaan berfungsi sebagai unit arsip sumber daya pengetahuan, dan potensi penggunaan materi perpustakaan di masa depan. Menurut Ardiyanti, ada 8 kriteria dalam penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, subjek tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengguna perpustakaan. Yang kedua, bahan pustaka yang sudah usang isinya. Yang ketiga, edisi baru sudah ada sehingga edisi lama dapat dikeluarkan dari koleksi perpustakaan. Yang keempat, bahan pustaka secara fisik sudah terlalu rusak dan tidak dapat lagi diperbaiki. Yang kelima, bahan pustaka yang isinya tidak lengkap lagi dan tidak dapat diusahakan untuk melengkapi isi yang hilang tersebut. Yang keenam, bahan pustaka yang jumlah eksemplarnya terlalu banyak, tetapi permintaannya sedikit atau pemakaiannya rendah. Yang ketujuh, bahan pustaka yang karena suatu hal peredarannya dilarang oleh negara. Nah, selanjutnya, Ardiyanti juga menyimpulkan ada beberapa prosedur dari kegiatan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, menentukan persyaratan koleksi yang akan disiangi, misalnya atas dasar usia terbit, subjek, cakupan, atau kandungan informasi. Yang kedua, menentukan jenis koleksi yang akan disiangi, seperti buku, majalah, brosur, kaset rekaman, atau laporan tahunan. Yang ketiga, mengeluarkan kartu buku, mencabut katalog dari semua jajaran katalog, dan menghapus data dari pengkalan data atau OPAC. Yang keempat, koleksi perpustakaan yang disiangi diberi cap yang tertulis dikeluarkan dari koleksi perpustakaan. Yang keenam, membuat berita acara tentang penyiangan koleksi untuk keperluan administrasi dengan lampiran daftar bahan pustaka hasil penyiangan. Yang keenam, menyimpan koleksi hasil penyiangan tersebut di gedung atau dapat ditawarkan kepada perpustakaan lain yang membutuhkan. Sekian penjelasan saya mengenai perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.